Coba Pak, kasih pendapatnya untuk masuk terapi ini Pak. Bilang. Nek gak iso ngomong tak dikte. Judes, tak dikte Pak. Galak, ketat. Ketat. Ayo bilang apa seperti itu. Bilang. Ketat. Terus bilang nggak akan marah. Bilang. Itu. Ketat. Oh, aja wedi ngomong galak Pak. Ayo toh. Ketat. Galak ya. Hah? Menurut saya enggak galak ya. Oh, udah disuruh bilang galak, nggak galak katanya. Iya. Ketat. Terus apa lagi Pak? Itu. Susah. Susah Iya. apa maksudnya? Susah ketemunya. Beginilah calon orang terkenal Pak. Merasa tertipu oleh satu oknum yang datang sampai 4 kali Pak ya. Nah. Dan yang nerapi itu ternyata anak-anak orang-orang dari kampung Pak ya, yang baru datang. Ada yang 2 minggu. Gimana Pak tadi ceritanya? Saya nggak bilang siapa. Ada yang baru 1 bulan. Yang dikasih minyak itu. Beli minyaknya. Beli Pak, gratis Pak hari gini. Enggak gitu, maksudnya enggak satu paket sama itu lain. Oh iya, jadi terapinya sendiri, suruh beli sendiri. Terus burung Bapak dipanasi kan? Ya. Nah, alah. Terus yang didapat dari hasil terapi itu apa Pak? Nggak ada. Nggak Yang ada. keras, saya nggak sebut siapa. Hasilnya Nggak Pak? ada. Nggak ada. Kalau sudah ketemu saya jangan gugup. Kalau Nggak. sudah saya kasih kesempatan, artinya saya bersedia untuk melayani Bapak. Tapi jangan senyum dulu Pak. Nih ya pemirsa ya, Ana agak heran waktu keluar kamar dan melihat kondisi beliau. Oke ya, sudah jelas ya, Ana deketin. Ini kondisi beliau. Kaki ini menggambarkan internalnya. Yang saya tanya sekarang, Bapak ada riwayat kesehatan apa yang memburuk? Nah, saya sebenarnya sudah tahu, tapi saya pengen Bapak jujur. Diabetes berapa Pak kadar gulanya? Sekarang 190. Sekarang 190. Nyerangnya di saraf yang berhubungan dengan senjata andalan pria dan maaf, socoy Bapak, mata. Ya. Aktivitas olahraga terakhir kapan Pak? Kapan? Tiap hari. Tiap hari Iya, jogging-jogging tiap hari. jogging-jogging. Ya, Jogging-jogging itu seperti apa Pak? Lompat-lompat, lari-lari. Tidak boleh lompat-lompat. Oh, nggak boleh. Bapak sudah tidak boleh lompat-lompat. Bolehnya cuma lari-lari santai kalau masih mampu. Masih mampu tuh dari jantungnya, kekuatan tulang, dan otot. Apalagi untuk mengatasi keluhan baik diabetesnya maupun penisnya yang sulit ereksi. Upaya Bapak yang lain apa selain suka jogging? Berobat ke sana sini sudah. Berobat ke sana ke sini. Iya. Nggak usah disebutkan kemananya. Ya, Berapa kali berobat ke sana sini Pak? banyak kali. Kalau dihitung dengan jari Lebih dari 10. lebih dari 10. Iya. Keluar luar kota juga? Jauh-jauh juga? Kalau sebutkan daerahnya boleh. Sebutkan orangnya jangan. Sebutkan daerahnya yuk. Tidak jauh. Cowok apa cewek? Cewek. Cewek. Di perumahannya. Ya. Tahu dari mana? Dari televisi. Wah, menang ya. Ana tuh pemirsa ya, berapa kali ditawarin masuk televisi. Kenapa ndak mau? Maaf ya, kasihan yang lain. Jadi biarin begini aja. Berapa kali Ana ditawarin, nggak mau ah, takut lebih terkenal. Nanti bapak macam bapak ini tambah nggak bisa masuk. Peraturan tambah ketat pemirsa kalau tiang bendera makin tinggi, betul nggak Bapak? Betul. Jadi begini saja, begini aja udah sulit ya.
Untuk Iya. masuk ya apalagi terkenal, udahlah begini saja. Apa namanya kalau orang Jawa? Andap asor. Apa Pak? Ngendek ae lah. Iya, Wis aku tak andap asor. blosor ae underground. Jadi Ana juga sering ditawarin untuk wawancara di stasiun TV. Ana nggak mau. Satu, tidak mau menimbulkan kecemburuan. Yang kedua, pro kontra pasti ada. Saat seseorang sukses yang dilihat sepertinya kok mudah banget nih orang sukses, nah yang nggak suka banyak. Jadi lebih baik bergerak di bawah tanah aja Pak. Ya Pak ya. Oke, sekarang saya mau putuskan Pak. Setelah dengar cerita Bapak, keputusan saya adalah sulit untuk diperbaiki. Satu, ada diabetes. Kedua, usia tidak mendukung. Ketiga, sudah sering mengkonsumsi obat kuat sembarangan karena bukan dari rekom medis. Yang keempat, sudah coba puluhan kali ke tempat lain. Artinya barang Bapak sudah dipakai uji coba oleh banyak tangan. Saya takutnya hasilnya tidak seperti yang Bapak harapkan. Saya tidak menolak. Bukan saya menolak. Tapi Bapak siap untuk kecewa. Ini Bapak kebetulan kan belum bayar. Boleh untuk ambil keputusan tidak jadi. Boleh. Bahkan tadi saya udah bilang ya, Pak nggak usah aja Pak. Feeling saya itu kuat Pak. Untuk orang ini jangan diterima. Itu feeling saya kuat sejak kemarin. Sejak Bapak cari-cari saya cenderung menolak itu. Saya sudah ada feeling ini orang sulit dibenahi. Nah, bukan saya tidak mau, tapi prinsip saya nggak mau nih kerja saya sendiri susah payah, Bapak sendiri sudah meluangkan waktu, energi, buang uang, nanti hasilnya nggak sesuai. Karena kondisi Bapak memang lebih cenderung ke tidak mendukung upaya saya, sedangkan yang saya upayakan ini alami. Jadi secara ilmiah itu masuk, dinalar tuh masuk gitu. Keputusan Bapak apa setelah dengar jawaban saya? Lanjut. Iya. Jangan begitu yakin Pak, saya aja yang kerja nggak yakin kok Bapak yakin. Kalau nggak ada hasil gimana Pak? Saya percaya Mbak Ana saya. Loh, kok percayanya sama yang di atas? Percayanya sama. Tapi yang di atas tapi lantaran Mbak Ana. Oh, Iya. Bapak nih pede. Iya. Minum Pak. Ada yang pijat, ada yang tusuk jarum, ada yang divakum. Burungnya ndak bisa bangun tambah divakum. Siapa itu ya yang membodohi pasien? Divakum. Ya, pernah. Habis divakum tuh begini Pak. Toeng. Habis divakum. Jadi tadinya sulit berdiri, harusnya begini dia begini, divakum. Toeng. Gitu. Ya Pak ya. Terus yang dikasih obat itu berupa apa Pak? Kalau bermerek jangan sebutkan mereknya. Ramuan, kapsul. Ramuan mereka sendiri. Bapak pernah pakai obat kuat enggak? Pernah. Pernah. Sering atau jarang? Jarang. Kalau dihitung dengan jari berapa kali Pak? Kira-kira 10 kali. Kira-kira 10 bukan jarang Pak. Kira-kira 10 kali itu bukan jarang. Sudah sering. Ya. Jadi kesulitan ereksi, saat mau ereksi tahu-tahu loyo. Begitu? Iya, tidak maksimal. Tidak maksimal. Itu menggunakan obat? Tidak. Kalau pakai obat? Tidak ngefek sekarang. Tidak ngefek. Tidak ngefek. Karena Bapak sudah bertubi-tubi menggunakan zat kimia untuk memaksa sistem saraf bekerja di luar kemampuan.
Tempo hari calon pasien ini sempat cari-cari tempat praktek Ana, tapi nggak ketemu, sampai transportasinya marah-marah, ini gimana sih cari alamat nggak ketemu, gimana sih? Ya karena nggak janjian, saudara. Jadi ini supaya Anda tidak seperti beliau, dikasih kesempatan datang dengan catatan kalau di sini ada pasien tidak mungkin terpegang. Karena apa, Pak? Karena apa? Kemarin lusa itu tempo hari waktu datang saya nggak kerjakan jenengan, nggak bisa terima jenengan. Karena apa, Pak? Karena ada pasien. Satu, karena ada pasien berturut-turut. Dua, Ya. kan durasinya lama tuh. Yang Ya. kedua, Belum transfer. nah, Bapak ini keberatan untuk transfer. Jadi saat Anda tidak bisa transfer, nggak apa-apa. Mungkin satu, tidak punya rekening. Tapi sebenarnya saat Anda mengeluhkan tidak punya rekening, kan bisa minta tolong ke orang. Karena ini bagian dari salah satu peraturan untuk mengikuti terapi ini. Kemudian misalnya, nggak yakin karena saya pernah ketipu, saya takut ini tipuan. Oke, nggak apa-apa. Itu juga hak Anda takut ketipu, karena memang di dunia maya ini banyak penipuan ya Pak ya. Tapi saat kita tidak ada komit apapun, meskipun saya berikan kesempatan, kalau di sini ternyata Anda keduluan waktu berangkat, nggak datang, terus ada pasien yang daftar sudah transfer duluan, Anda kalah gitu. Resikonya gitu Pak ya. Jadi kok katanya saya dikasih kesempatan, iya dikasih kesempatan, tapi kan Anda belum bayar. Kalau ternyata ada yang bayar dan segera datang, saya utamakan orang yang sudah membayar Pak. Gitu ya, jadi tolong dimaklumin kenapa tempo hari saya tolak. Ya meskipun Anda minta slot dan saya bilang oke, kalau mau berangkat silahkan, tapi karena Anda tidak bayar di muka, saat ada WA masuk bertubi-tubi dan mereka sanggup membayar di muka, ya saya dulukan siapa yang berani bayar di muka, kecuali Bapak datang duluan gitu. Jadi paham ya Pak ya? Ya. Oke. Usia pasien dari luar kota ini 55. Sampaikan keluhannya Pak. Sulit ereksi. Sulit ereksi. Ya. Begitu ereksi loyo, tidak maksimal. Kayak gitu bolak-balik ya Pak ya? Ya. Nah itu untuk menggantikan jogging andai kata sudah tidak mampu. Masalahnya adalah andai kata tidak ada riwayat diabetes, ini mampu membantu suplai darah lebih banyak ke senjata Bapak. Itu dari segi kuantitas untuk menghasilkan ereksi. Kalau rutin dilakukan, konsistensinya dapat. Itu dari segi kuantitas. Masalahnya dari segi kualitas, darah Bapak sudah terkontaminasi dengan kadar diabetes tinggi. Ini sebenarnya, jadi gini Pak, saya tuh pakai feeling. Saya tuh bekerja pakai feeling bahkan sejak belum bertemu. Jadi waktu saya menolak Bapak, itu sebenarnya sudah indikasi buat saya dan Bapak. Ini pasti sulit dikerjakan. Padahal kan saya belum tanya Bapak apa-apa itu. Saya aja baru dengar kalau Bapak kena diabetes. Jadi yang paling sulit saya benahi, satu, kena magic. Diupayakan kayak apa, banyak yang membaik, tapi pengaruh magicnya ini biasanya saat tahu membaik diserang lagi. Itu kalau dibikin orang. Yang kedua, kalau kena diabetes. Kalau itu yang sulit, dua itu. Kalau misalnya sekedar karena obat kuat, efek buruk dari onani, faktor usia, pola-pola menyimpang lainnya, misalnya seks bebas dan sebagainya, ini kemungkinan membaiknya itu masih dikategorikan banyak gitu. Tapi saat kena diabetes dan pengaruh magic, ini sebenarnya sudah masuk dalam kriteria penolakan saya, karena saya tidak mau hasilnya tidak seperti yang Anda harapkan. Apalagi saya sudah lihat tuh dari kakinya, ini orang punya penyakit dalam, maksudnya ada penyakit tertentu nih, itu saya udah tahu dari telapak. Kemudian dari pandangan mata Bapak yang saya lihat,
diabetesnya udah nyerang ke mata. Artinya saraf-sarafnya sudah mulai ada penurunan. Saran saya adalah satu, tekan kadar diabetesnya dengan makanan yang memicu ke arah sana, tekan betul. Nasi dikurangi, syukur-syukur diganti beras merah. Yang manis-manis pangkas sudah, tidak boleh lagi. Karena pria kalau mau jujur, hidup serasa tidak hidup kalau ininya tidak hidup. Betul nggak Pak? Iya. Iya, betul ya. Lari. Jogging-jogging. Ya, Jogging-jogging itu seperti apa Pak? Lompat-lompat, lari-lari. Tidak boleh lompat-lompat. Oh, nggak boleh. Bapak sudah tidak boleh lompat-lompat. Bolehnya cuma lari-lari santai kalau masih mampu. Masih mampu tuh dari jantungnya, kekuatan tulang, dan otot. Kalau nggak ada hasil gimana Pak? Risikonya itu. Saya orangnya tuh nggak mau janjikan muluk-muluk. Jadi saat Bapak tergiur nih, ke anaterapis misalnya. Itu kan bukan saya yang janjikan. Kalau saya boleh jujur tanya nih ya, Bapak juga harus jujur jawab. Bapak tertarik ke sini karena apa? Coba. Karena apa? Jujur. Karena percaya sama Mbak Ana. Yang benar. Iya. Bukan karena pendapat pasien. Nggak. Yang benar. Nggak. Bukan karena pasien berpendapat nih dikerjakan gini tutorial mereka. Enggak. Ya, percaya saya dari mana? Saya nggak janjikan apa-apa kok. Saya nggak janjikan apa-apa. Bapak tahu naruh kepercayaan ke saya dari mana? Kenal juga enggak, bertemu belum, galaknya iya, dijudesin iya, ditolak mentah-mentah dari tempo hari iya, tadi juga ditolak lagi. Nggak usah deh Pak. Iya. Feeling saya juga itu. Loh ditolak kok malah percaya. Ya itu Aneh. feeling saya itu. Yang seleksi terima pasien itu berarti yang Yo lebih baik, enggak. Nah iya. kalau saya tipe pemalas, memang malas kerja sehingga ditolak. Honda. Oke ya pemirsa ya. Karena Ana sudah ngevlog dengan percakapan sedemikian rupa, Ana upayakan nanti selesai dikerjakan apapun hasilnya Bapak juga mau sampaikan nanti sebentar doang sebelum pulang ya. Ya. Ternyata tidak membaik pemirsa bilang, karena saya juga nggak yakin ini. Jadi nanti Bapak saya kasih kesempatan untuk sejujur-jujurnya supaya vlog saya ini nggak begitu melulu. Nanti Bapak selesai dikerjakan, saya kasih kesempatan untuk kasih kesaksian lah. Ternyata bener, misalnya ternyata bener feeling Mbak Ana, saya ditolak terus karena tidak masuk kriteria. Ternyata saya sudah dibenari bener, saya tidak merasa ada efek. Nah misalnya kayak gitu, saya kasih contoh lain, ada efek tapi cuma sedikit. Ada juga contoh lain, saya nggak tahu berefek apa enggak nih, soalnya saya terlalu ketakutan di ruangan Mbak Ana. Boleh apa aja boleh ya, nanti untuk ending dari cerita ini Bapak harus mau kasih, harus, karena di sini pun saya sudah sampaikan kemungkinan besar saya kesulitan karena Bapak tetap maksa minta dikerjakan. Bapak nanti kasih kesaksian ya. Kalau harapan Bapak dan saya kan ada hasilnya. Sebagai penjual jasa itu kan kualitas hasil kerja nomor 1, bukan nama besar. Kalau soal nama besar tuh gampang Pak, iklan di mana-mana, dipanggil di TV, mau pasang segala macam cara supaya orang jadi kenal, itu bisa untuk cari nama besar. Yang sulit itu menunjukkan kualitas hasil kerjanya gitu ya Pak ya. Tetap minta dikerjakan. Siap. Kalau saya tidak mau gimana Pak? Jangan dong. Bapak ini belum bayar. Anak tolak nggak mau. Oke Pak, saya menghargai Bapak, menghargai upaya Bapak dengan harapan membaik, bukan sembuh Pak ya, membaik. Ya. Bukan sembuh karena ada diabetes. Ya. Ya. Ya syukur-syukur sembuh, saya juga senang. Betul. Ya, Jadi amin. orientasi Ana kali ini benar-benar untuk membantu kesulitan pasien ini, bukan
karena uang. Ada kalanya karena uang, Pak. Misalnya, wah tagihanku banyak nih, cicilan ini itu belum dibayar, wah semangat kerja. Nah itu ada orientasi uang. Yang kali ini tuh dari tempo hari Bapak cari saya sudah, kalau orang Jawa bilang aras-arasen, tahu kan Pak? Males terima, belum kenal orangnya aja. Ini kenapa ya kok aku nggak mau? Tanya sama mbaknya, saya tuh udah ngomong sama mbaknya, aku tuh nggak mau terima orang ini maksa terus Mbak Ana. Saya udah cerita sama mbaknya, dari sebelum Bapak datang, saya tuh sebenarnya nggak mau lo terima orang ini. Saya udah bilang. Oke ya pemirsa, mohon doanya dengan niat yang sama-sama baik untuk sebuah tujuan perbaikan ya Pak ya. Ya. Jangan berharap lebih Pak ya. Upaya saya ini nanti adalah merangsang sistem saraf untuk mau action lebih dari biasanya tanpa obat. Jadi jangan berharap biar mainnya bisa lama, jangan dulu. Yang penting sistem sarafnya membaik dulu. Itu yang perlu diselamatkan untuk kondisi Bapak saat ini. Wes pokoknya nurut aja. Saya tuh yang terbaik buat pasien. Gak usah minta ini itu. Saya tahu nanti, saya setel. Ini mana nih yang harus dikejar dulu. Yang lain itu maaf aja, gampang. Yang lain nanti. Ini yang nyawanya udah begini-begini nih ya, yang perlu diselamatkan Pak ya. Oke. Udah ya pemirsa ya, mohon doanya mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk pemirsa ya, buat pemirsa juga, karena sedikit banyak pasti ada nasihat yang bisa dipetik dari sini. Jaga pola makan Anda, apalagi usia masuk ke 30, tekan kadar diabetes, kolesterol, kemudian asam urat, juga makanan yang terlalu asin, karena garam ini mengandung sifat menyerap, jadi menyerap cairan supaya tidak terjadi pengentalan cairan di tubuh, sehingga sirkulasi darah pun ikut terpengaruh nanti. Kalau asam urat dan kolesterol itu ngaruhnya di elastisitas otot-otot di tubuh, termasuk penahan sperma dan juga pembuluh darah serta saluran-saluran. Kalau untuk diabetesnya ini jelas akan mengancam sistem saraf di tubuh. Nih Bapak ini sudah terserang gangguan ereksi, sulit ereksi, bahkan nggak cuma gangguan. Kalau gangguan tuh tahu-tahu loyo, kadang mau bagus kadang enggak. Nah itu gangguan ini udah sulit ereksi, bahkan ereksinya juga lembek, kemudian matanya juga udah terserang, dan sebenarnya organ lain juga udah keserang. Itu Ana lihat dari telapak kakinya. Itu dulu, silahkan mulai menjaga pola makan serta jangan malas berolahraga supaya racun di tubuh ini terbantu dari kucuran keringat aja. Jangan beralasan kerjaku sudah ngucurkan banyak keringat. Saat Anda bekerja, aktivitas ototnya monoton begitu-begitu aja, jadi tetap kurang. Meskipun kerjanya keringetan gitu Pak, tetap kurang gitu. Yang bagus itu keringetannya bukan hanya karena suhu tubuh yang memanas, tapi dari pergerakan otot-otot itu ya Pak ya. Ya. Yang ini Bapak ini sudah merasa tertipu oleh satu oknum yang datang sampai 4 kali Pak ya. Ya. Dan yang nerapi itu ternyata anak-anak orang-orang dari kampung Pak ya, yang baru datang. Ada yang 2 minggu. Gimana Pak tadi ceritanya? Saya nggak bilang siapa. Ada yang baru 1 bulan. Yang dikasih minyak itu. Beli minyaknya. Beli Pak, gratis Pak hari gini. Enggak gitu, maksudnya enggak satu paket sama itu lain. Oh iya, jadi terapinya sendiri, suruh beli sendiri. Terus burung Bapak dipanasi kan? Dibuka bilangnya garansi, ada garansi Pak, kontrol. Dia bilangnya bukan garansi Pak. Saya itu loh baca kalimat dia. Dia gini loh. Bisa mengatasi, dengar pemirsa ya, ejakulasi dini, pengen ketawa. Terus habis itu kalimat bawahnya garansi, bukan garansi, garansi. Kasihan, mungkin SD, lulus SD.
Bilangnya garansi, bukan garansi, garansi. Bisa menyembuhkan ejakulasi dini. Wes. Kalimatnya tuh ejakulasi dini, bukan ejakulasi dini. Garansi. Terus ada sedikit kalimat saya yang diambil, apa itu? Itu nama aslinya, Pak. Namanya itu. Bukan itu. Yang direkrut, waktu ngerekrut saya juga baca itu pengumumannya. Dicari perempuan desa yang mau bekerja keras. Kalau rajin upahnya besar. Nah, untuk direkrut yang layani Bapak itu. Gitu. Jadi mereka sebenarnya dari nol. Nanti engko mijete ngene ya, iki ngene ya, iki ngene, wis iso ya wis oke. Dipakai untuk melayani pasien. iya, tapi keahlian mereka bukan di bidang itu sebenarnya. Yang terapi satu sama lainnya nggak sama kok. Nanti saya 4 kali datang nanti orangnya ganti-ganti semua, cara penanganan juga beda-beda mereka. Misalnya contohnya, Pak. Contohnya. Contohnya yang pertama ada yang sini, terus ada yang cuma minyak terus ini, Terus itu beda-beda bukannya. Hah? Beda-beda. Iya, oke.